Halo, selamat malam. Kita ketemu lagi ya. Jadi malam ini saya mau sampaikan tentang Yohanes 3 ayat 16. Ya. Jadi ayat yang jadi dasar tentang keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, ayat ini dasarnya di Yohanes 3 ayat 16 ini. Nah, ayat ini bunyinya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, jadi di sini dimulai karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini. Jadi keselamatan, ya, atau mungkin orang belum ngerti ya, keselamatan itu apa sih? Keselamatan itu kita diluputkan dari murka Allah. Keselamatan itu bicara tentang kita diluputkan dari neraka dan hidup kekal bersama-sama dengan Allah. Ya di surga tentunya, bukan di neraka. Ya. Nah, rencana kasih karunia Allah atau tentang keselamatan ini dimulai dari Allah itu sendiri. Ya, jadi Allah itu yang memulainya. Allah yang punya inisiatif. Ya, makanya dikatakan di sini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi kasih Allah atas dunia ini itu besar banget. Ya. Dan kalau dibilang dunia ini, apakah seluruh bumi gitu? Ya, semua ciptaan Allah itu berharga. Dan yang paling berharga itu adalah manusia. Di mata Allah, kita ciptaannya ini sangat berharga. Makanya dikatakan begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ya kita, ya kasih Allah kepada kita manusia ciptaannya ini besar banget. Ya kan? Selanjutnya dibilang, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ya. Jadi Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Siapa anaknya yang tunggal? Yesus. Ya. Yesus itu adalah anak Allah yang tunggal, anak Allah satu-satunya. Jadi kebayang ya, begitu besarnya kasih Allah kepada kita, sehingga dia memberikan anaknya sendiri, satu-satunya, mati untuk kita. Ya kan? Dikaruniakan, dianugerahkan anaknya, mati bagi kita, orang-orang atau manusia-manusia yang berdosa. Ya. Tujuannya apa? Supaya setiap manusia atau setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuh ayatnya bilang begitu. Jadi Bapa mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus, kepada kita, supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kepada Yesus, itu beroleh hidup kekal bersama dengan Allah. Ya. Gak masuk neraka. Jadi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus atau kepada Yesus, anak Allah, ya kan? Kita gak mengalami kebinasaan, kita gak binasa, atau kita gak ke neraka. Ya. Kita gak dihukum. Nah itu, karena neraka itulah hukuman. Hukuman bagi orang-orang yang menolak kasih Allah lewat Tuhan Yesus. Ya. Nah, Allah itu gak menghendaki kita binasa. Ya. Dari kita baca ayat ini aja,
Allah memberikan anaknya yang tunggal mati buat kita, itu aja sebenarnya kita harusnya mengerti bahwa Allah itu sangat mengasihi kita dan gak pengen kita binasa, gak pengen kita masuk neraka. Ya. Oh kalau gitu dihapuskan aja neraka, gak usah ada hukuman. Nah kita harus mengerti Allah itu juga Allah yang adil. Ya kan? Allah adalah Allah yang adil. Gak mungkin dong orang-orang yang jahat, orang-orang yang menolak Allah, menolak kasih Allah lewat Tuhan Yesus, ya kan, gak masuk neraka atau gak dihukum. Sementara mereka yang percaya pada Allah, ya kan, mungkin udah bayar harganya mahal, ya, untuk mengikut Allah, gitu loh. Tapi ya sekali lagi, keselamatan itu Allah berikan kepada kita itu sebagai kasih karunia atau anugerah, ya, bukan sesuatu yang bisa diusahakan oleh kita, tapi itu anugerah. Tapi anugerahnya juga diberikan kepada mereka yang mau, ya, kepada yang mau, mereka yang mau percaya atau menerima Yesus anaknya sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, ya. Untuk apa sih Tuhan Yesus diutus oleh Bapa? Itu dijelaskan di ayat selanjutnya, Yohanes 3 ayat 17. Di situ dibilang, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Ya, jadi Tuhan Yesus itu diutus Allah untuk menyelamatkan dunia, untuk menyelamatkan kita, ya. Bukan untuk menghukum kita, tapi untuk menyelamatkan kita. Makanya setiap orang yang percaya pada Tuhan Yesus, dia beroleh hidup yang kekal atau masuk surga, itulah bahasanya. Atau lebih gampangnya, diluputkan dari hukuman kekal atau diluputkan dari neraka, ya. Ada syaratnya? Nggak ada. Karena dengan jelas di situ dibilang syaratnya cuma satu, percaya. Ya. Dikatakan di situ, lanjutnya ke bawah di ayat 18. Barang siapa percaya kepadanya, kepada Yesus, ya, ia tidak akan dihukum. Tuh, ya, yang percaya pada Tuhan Yesus nggak dihukum, nggak ke neraka, ya. Nah selanjutnya, barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Nah yang gak percaya, ia dikatakan sudah ada di dalam hukuman, karena dia gak percaya bahwa Yesus itu adalah anak Allah yang diutus untuk menyelamatkan kita, menyelamatkan dirinya, ya. Jadi kalau bicara tentang keselamatan di dalam Tuhan Yesus, itu anugerah yang Allah berikan lewat Tuhan Yesus, diberikan cuma-cuma. Syaratnya cuma satu, percaya. Percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus itu adalah anak yang diutus Allah untuk menyelamatkan kita, ya.
Jadi keselamatan atau hidup kekal itu di dalam kekristenan itu bukan karena usaha kita, bukan karena kita rajin berbuat baik, rajin beramal, ya. Tapi cuma karena satu aja, karena percaya pada Tuhan Yesus. Dah, itu aja. Simpel ya. Nah, saya saran buat yang pengen paham lebih dalam tentang keselamatan di dalam Tuhan Yesus, baca ayat ini. Yohanes 3 ayat 16, 17, 18. Ya. Baca, renungkan, dan percayai. Oke? Nah, cuma itu aja. Simpel ya. Nah, setelah dengar apa yang saya sampaikan, kalau ada yang mau untuk diselamatkan, mau untuk terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya pribadi, ikuti doa saya dengan suara. Ya, kita berdoa. Tuhan Yesus, saya orang berdosa. Ampuni saya Tuhan Yesus. Aku percaya bahwa Tuhan Yesus Engkau telah mati bagiku, menebus semua dosa-dosaku. Karena itu, masuklah dalam hatiku Tuhan Yesus. Jadilah Engkau Tuhanku dan Juru Selamatku pribadi. Aku percaya saat ini semua dosaku sudah diampuni. Aku percaya kalau aku mati, aku akan bersama dengan Engkau dalam kekekalan di surga. Amin. Dah, itu aja. Sampai ketemu nanti ya teman-teman. Ketemu lagi. Tuhan berkati semuanya.